Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini Mama akan buat apem kukus ubi jalar. Hasilnya mekar, lembut, dan enak banget. Cara buatnya juga cukup mudah. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak cara pembuatannya. Pertama, siapkan 5 sendok makan air hangat dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk sampai gulanya larut. Jika sudah, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh ragi instan atau setara 2,5 gram. Aduk cepat dan pastikan saat ragi masuk, airnya tidak boleh terlalu hangat ya. Nanti raginya bisa mati. Cukup airnya hangat kukus saja. Setelah sudah tercampur rata, ini kita tutup dan kita sisihkan. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ini bisa kita aduk campur ratakan. Untuk tepungnya sebelumnya sudah saya ayak ya. Jika sudah tercampur rata, ini kita sisihkan. Selanjutnya di sini ada 250 gram ubi jalar yang sudah saya kukus sebelumnya. Dan ini saya masukkan di dalam blender kurang lebih 200 gram. Dan sisanya 50 gram kita sisihkan. Setelahnya masukkan larutan ragi yang sudah berbuih. Dan ini saya sarankan menggunakan wadah yang lumayan besar ya, karena saya menggunakan gelas yang kecil. Ini didiamkan kurang lebih 5 menit sudah berbuih. Tambahkan 160 gram gula pasir dan 2 butir telur ayam. Setelahnya tambahkan 1 saset santan instan ukuran 65 ml. Dan ini bisa kita blender. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan suka mencoba resep baru kue ataupun masakan harian lainnya, cocok banget untuk subscribe channel ini, karena di channel ini Mama sering membagikan resep masakan dan resep kue harian yang sering Mama bikin untuk keluarga tercinta. Mama memang lebih banyak bikin sendiri dan masak sendiri. Jika buatan sendiri pastinya kebersihan lebih terjamin dan lebih hemat banyak. Jika dipastikan semuanya sudah tercampur rata dan ubi jalannya juga sudah halus, ini bisa kita masukkan tepung terigu yang sudah kita campuri dengan garam tadi. Dan ini kita masukkan semua tepung terigunya ke dalam blender. Jika sudah, selanjutnya bisa kita aduk dulu menggunakan sendok agar pas di blender tepungnya tidak berterbangan ya. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita blender. Jika punya chopper juga bisa gunakan chopper ya. Nah, ini kita blender. Nah, setelah di blender, ini Mama tambahkan kurang lebih 50 ml air. Dan ini bisa kita blender kembali. Untuk airnya bisa ditambah di akhir ya, karena kandungan air yang terdapat di ubi jalar yang kita kukus berbeda-beda. Jika terlalu kental bisa tambahkan sedikit air. Dan setelah sudah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini ya. Masukkan di dalam wadah yang lumayan besar.
karena ini nanti akan kita istirahatkan dan adonan akan mengembang 2 kali lipat. Jadi pastikan gunakan wadah yang lumayan besar agar pas kue mengembang adonannya tidak tumpah-tumpah ya. Dan untuk ubi jalar yang mama sisihkan 50 gram tadi, ini akan mama haluskan menggunakan garpu. Kenapa ini dihaluskan menggunakan garpu? Karena mama ingin ada motif oren-orennya hasil kue kukus ubi jalar kita. Nah, jika teman-teman tidak mau ribet ataupun tidak mau ada motifnya, bisa teman-teman masukkan semuanya di dalam blender tadi ya. Nah, ini setelah halus mama masukkan di dalam adonan. Dan ini bisa kita aduk campur ratakan. Nah, setelah tercampur rata, adonan bisa kita tutup dan kita istirahatkan kurang lebih 2 jam ya. Nah, setelah kurang lebih 2 jam diistirahatkan, adonan sudah mengembang. Ini bisa kita aduk perlahan dan kita buang semua buihnya ya, dengan cara diaduk perlahan dan diaduk balik. Setelah semua buihnya sudah terbuang, bisa kita masukkan di dalam cetakan kukusan. Masukkannya kurang lebih sebanyaknya seperti ini ya. Nah, bisa kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Setelahnya kita masukkan di dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan dan kita susun kue yang sudah kita masukkan di dalam cetakan tadi. Jangan lupa diberi jarak ya, agar pas mengembang tidak mengenai satu sama lain. Nah, ini mama dapat 9 cup, 8 cup yang besar, 1 cupnya yang kecil. Ini kita kukus dengan api besar kurang lebih 15 menit. Jangan lupa dikasih kain serbet atasnya agar airnya tidak menetes mengenai kue. Nah, setelah kurang lebih 15 menit ini dikukus, kuenya sudah matang ya. Wow, hasilnya sangat bagus ya, kuenya mekar dan mengembang sempurna. Ini bisa segera kita keluarkan dari kukusan dan kita keluarkan dari cetakan. Nah, setelah kuenya diangkat, ini harus segera dikeluarkan dari cetakan agar tidak berair dan kuenya juga tidak menyusut ya. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya kuenya habis. Nah, setelah semua kuenya sudah dikeluarkan dari cetakan dan ini kondisi kuenya juga sudah dingin, mama siapkan 1 mangkok kecil kelapa parut yang sudah dikukus beserta dengan daun pandan dan diberi sedikit garam. Ini kuenya sangat lembut ya dan sangat empuk, kuenya juga cantik, mekar. Ini bisa dilihat teksturnya sangat empuk dan ini akan mama coba ya. Sangat lembut sekali ya kuenya. Ini motifnya yang mama masukkan maksud tadi. Jika tidak mau ya bisa di skip ya tahapan yang tadi. Nah, ini kita makan dengan sedikit kelapa parut muda yang sudah dikukus dan diberi garam. Rasanya enak banget, kuenya lembut. Kuenya juga sangat cocok untuk ide jualan teman-teman ya. Rekomendasi banget untuk kue ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan yang sudah like, subscribe dan komen membangun, mama ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa mama selalu mendoakan agar teman-teman dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya.